Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam segenap pekerjaan kami ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita kembali sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama melihat satu tema yang diberikan pada kita, dan ini juga sebenarnya lagi banyak dibahas begitu ya. Kita akan melihat tentang self-love, dan saya coba share dari bagian ini. Ya, bicara tentang self-love, mungkin kita jadi bertanya, apa sih self-love itu? Begitu ya, kalau kita ditanya self-love itu apa sih? Begitu ya. Maka seringkali kita melihat dari definisi-definisi yang diberikan, ini, self-love adalah bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana Anda mencintai diri Anda apa adanya. Kelebihan, kekurangan, serta memperhatikan well-being-nya ya, and happiness, kesejahteraan dan kebahagiaannya. Wah, ini menarik untuk kita diskusikan sebenarnya. Kalau waktu cukup banyak, kita bisa nanti mendiskusikan, tetapi melihat kepada inilah yang sedang banyak disampaikan di dalam dunia, secara khusus juga bagi teman-teman sebagai orang-orang yang sudah alumni, sudah bekerja, maka seringkali ya udahlah nikmatin hidup katanya ya. Just entertain yourself, you deserve it. Kamu udah kerja keras kok, emang you need it gitu ya. Nah, kita akan melihat sama-sama begitu ya, bagaimana kita mencoba menempatkan dengan tepat self-love ini ya. Nanti saya akan coba tolong teman-teman melihat bagaimana kira-kira Alkitab berbicara tentang diri kita dan mengasihi diri kita. Nah, yang mungkin perlu selalu jadi pertanyaan adalah ini ya, tentang who am I? Kalau teman-teman menghayati ini terjadi berulang-ulang di mana-mana gitu ya, dalam kaitan dengan realita bahwa manusia selalu bertanya who am I? Aku ini siapa? Di era digital seperti saat ini, ekonomi manusia mungkin hanya didefinisikan dari apa yang dia capai, apa yang dia miliki, otaknya sepintar apa, kesempatan yang dia miliki, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam lagi bahwa manusia sendiri juga bergumul dengan identitasnya. Kadang-kadang kita pikir, oh zaman mahasiswa tuh bergumul dengan identitas. Tapi ternyata nggak juga. Sampai sudah alumni pun, mungkin kita juga terus bergumul dengan identitas diri kita. Who am I? Pertanyaan ini. Dan karena itu kita tidak bisa lupa bahwa manusia yang diciptakan Allah, kita juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam memandang diri, nah ini yang muncul ya. Gimana memandang diri dengan tepat? Jangan-jangan kita memandangnya terlalu tinggi. Kalau kita ketemu orang yang nggak bisa, kita lebih bisa, kita langsung look down. Ih, gitu aja nggak bisa ya. Atau melihat orang yang lebih tinggi dari kita, pencapaiannya, hal-hal yang dia miliki, lalu kita jadi merasa rendah diri. Aduh, aku nggak seperti dia. Jadi
memang pergumulan untuk memandang diri dengan tepat, ini jadi pergumulan. Jadi, sebelum kita bicara self-love, ternyata kita juga menghayati manusianya juga sedang pencarian jati diri, dan juga sudah jatuh dalam dosa. Karena itu banyak yang bilang, wah nggak boleh self-love gitu ya. Kenapa? Ada ayatnya misalnya ya. Orang angkat ayat 2 Timotius pasal 3 misalnya, ayat 1 dan 2. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini cirinya. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini seringkali memang dijadikan ayat untuk orang bilang, nggak boleh tuh mencintai diri sendiri. Nggak boleh, ada ayatnya begitu ya. Lalu kemudian dikatakan menjadi hamba uang, dalam istilah lain mencintai uang, dan seterusnya sampai ayat, nanti kalau kalian bisa perhatikan ayat yang keempat, sampai ayat yang kelima, Paulus berkata, janganlah kamu seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita memandangnya? Betul sih ya, manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga memandang dirinya pun tidak tepat seringkali. Nah, apalagi mencintai diri ya. Makanya kalau kita perhatikan, saya selalu harus balik kepada rancangan awal ya. Rancangan awalnya seperti apa? Ketika Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian, kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu, teman-teman bisa memperhatikan nih ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dengan jelas menyatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, saya nggak bahas seluruh ayatnya ya, membacanya. Lalu perhatikan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ayat ini, beberapa konsekuensi dari manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Saya kutip beberapa teolog dengan pandangannya begitu ya. Penciptaan manusia yang berbeda dari ciptaan lain menunjukkan betapa spesial dan berharganya manusia sebagai ciptaan Allah dibanding dengan ciptaan yang lain. Allah menempatkan manusia lebih tinggi ya daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini seorang penulis Kristen menulis gambar Allah hadir dalam diri setiap manusia, dan hal itu memberikan sebuah dasar yang pasti bagi martabat manusia. Kalau ada manusia yang meninggal, biar sudah misalnya dimanapun tempatnya itu akan dicari. Kenapa? Manusia itu gambar Allah ya. Tidak seperti misalnya orang nabrak kucing, nabrak anjing, kadang-kadang aja itu masih berhenti ya. Ini manusia, wah ini harkat martabatnya didasarkan pada manusia adalah gambar dan rupa Allah. So special. Jadi kalimat lain dari Migliore, dalam bukunya dia menulis Image of God, ini mendeskripsikan kehidupan manusia dalam relasinya dengan Allah, dengan sesama, dan juga ciptaan lainnya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan dari awal penciptaan, manusia ini memang spesial. Manusia ini punya tempat yang luar biasa dalam relasi dengan Allah. Dan karena itu, ya, saya pikir kita nggak bisa bilang manusia ini ya nggak usah dipeduliin, nggak usah diperhatiin. Manusia harusnya juga menghargai dirinya. Jadi saya coba mengangkat untuk melihat di dalam kenyataan Alkitab bilang manusia akan mencintai dirinya, maka kita melihat sebenarnya di sisi lain manusia seharusnya mengasihi dirinya dalam kaitan dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Allah tuh menciptakan dengan desain, ya. Misalnya desainnya apa? Kalau kita bicara self-love, saya pikir itu sesuatu yang biblical juga secara Kristiani, karena kita bicaranya dari kaitan perspektif penciptaan. Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia punya relasi. Jadi manusia yang sehat harus berelasi. Nggak bisa cuma tinggal menyendiri. Nggak ada itu ya. Manusia yang sehat harus cukup makan. Harus cukup kesejahteraannya. Manusia yang sehat juga harus punya tempat tinggal misalnya.
Manusia yang sehat bahkan adalah orang-orang yang juga punya kesempatan rekreasi. Loh, kayaknya nggak Kristen banget. Enggak, itu malah Kristen banget. Kata rekreasi berarti recreation. Jadi kalau kita perhatikan, bahkan di dalam desain Allah untuk manusia, ada hari Sabat. Hari di mana manusia, ada dua istilah yang muncul di Alkitab. Nanti kita bisa perhatikan. Sabat bagi Allah, jadi manusia dalam Sabat itu boleh terus menikmati Allah, Sabat bagi Allah, tetapi juga Sabat bagi manusia. Manusia menikmati dalam Sabat itu Allah membaharui dari rutinitas yang dikerjakan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ritmenya manusia, ya Allah yang mendesain, tentunya Allah yang merindukan manusia care dengan dirinya. Saya sadar betul di tengah-tengah dunia ini karena banyak orang yang seolah-olah juga berkorban berlebihan untuk keluarga mungkin, untuk orang lain, sampai ada istilah dia itu luar biasa tuh buat keluarganya, sampai dia nggak peduliin dirinya. Nah, jadi memang akhirnya orang-orang mengangkat self-love menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Orang yang hanya hidup buat orang lain, kira-kira begitu ya. Misalnya kalau jadi breadwinner ya di keluarga, dia tulang punggung ya, sehingga akhirnya kayaknya hidupnya habis buat saudaranya, keluarganya, ayah ibunya, ada juga yang habis buat adik-adiknya, ada yang mungkin juga kalau sudah punya anak habis untuk keluarga, istri, anak dan seterusnya, sampai seolah-olah dia nggak punya waktu untuk menikmati dan mengasihi dirinya. Nah, saya pikir kalau kita menghayati konsep ini, manusia sebagai gambar dan rupa Allah, ada desainnya. Tuhan juga mau manusia punya kesempatan untuk memikirkan dirinya, mengasihi dirinya. Memang yang jadi masalah adalah ketika dosa ada, maka itu membuat manusia melihat semua itu dalam fokus kepada dirinya sendiri. Hanya kepada dirinya semata-mata. Sehingga saya pikir disitulah sebenarnya masalah utamanya. Jadi mungkin kalau kita perhatikan dari luar ya, dari luar kelihatannya sama, tapi saya pikir lebih dalam kita harus ketemu motivasinya apa. Ya, jadi disinilah saya pikir kita belajar untuk dalam hal self-love, saudara tidak bisa menghakimi orang lain. You need to really search yourself. Ketika teman-teman liburan misalnya, ini dalam kaitan apa ini? Rekreasi kah? Atau mau pasang di Instagram supaya kelihatan sudah ke situ, ngejelesin teman kantor. Jadi itu sangat-sangat inilah ya, sangat tipis bedanya, dan ya saya pikir kita mesti belajar terbuka mengevaluasi diri kita dalam hal-hal yang kita katakan, saya enjoy myself, I want to entertain myself. Nah, sisi yang lain yang menarik, gambar dan rupa Allah, sebenarnya ini aspek kasih itu kuat sekali. Makanya dalam satu tulisan, Anthony Hoekema dalam bukunya tentang manusia gambar Allah, dia katakan Kristus sebagai gambar Allah menyatakan bahwa apa yang sentral di dalam gambar Allah bukanlah rasio atau intelijensi, melainkan kasih. Karena di dalam kehidupan Kristus tidak ada yang lebih menonjol dibandingkan dengan kasihnya yang ajaib. Nah, kira-kira Kristus mengasihi dirinya nggak ya? Bukannya dia berkorban di kayu salib begitu ya? Nah, itu jadi diskusi yang menarik juga. Tetapi kalau perhatikan bahwa manusia adalah makhluk yang serupa dengan Allah, ini bukan hanya dalam intelijensia, rasio, tetapi di dalam kasih. Ya, karena itu ketika Alkitab berbicara, Kejadian 2:18, tidak baik manusia itu seorang diri, maka Alkitab berbicara tentang manusia sendirian. Nggak baik tuh manusia seorang diri. Bayangkan setelah semuanya dikatakan baik, 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 tiba-tiba puncaknya sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di Kejadian 2:18. Allah menghendaki manusia hidup di dalam kasih. Dan kasih butuh orang lain. Butuh one another. Nah, kenapa saya harus membahas ini? Supaya teman-teman bisa melihat juga nih ya, ini kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana ikan dibuat untuk air,
Manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Walaupun kesannya ini semua bicara mengasihi Allah, mengasihi sesama, tetapi saya meyakini di dalamnya juga terkandung kasih kepada diri sendiri. Ini sekali lagi kasih yang tidak egois ya. Karena yang egois yang sudah tercemar dosa itu juga jadi bagian yang bisa didiskusikan. Buktinya apa? Ketika Yesus bicara Matius 22 ayat 37 sampai 40, perhatikan ayat 39. Setelah dia bicara kasihilah Tuhan Allahmu, ayat 37, maka ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya dalam kaitan ini harus mencoba menjabarkan bahwa waktu dikatakan manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk kasih, itu termasuk mengasihi diri sendiri. Karena ini kalimat Yesus. Kita diminta mengasihi Allah, kita diminta mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi diri. Nah, memang para teolog, ya ini sedikit bocoran dalam teologi, mereka mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan kasihilah dirimu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat, ini yang disebut golden rules, ya, perintah apa yang agung, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, tidak, ini bukan 3 perintah, bukan ya. Bukan kasih Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi dirimu. Tidak. Kalau kalian lihat struktur kalimatnya dalam bahasa asli, ini cuma 2 perintah. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Makanya banyak teolog yang mengatakan self-love itu tidak mandatory di Alkitab. Nggak ada tuh perintah untuk kasihi sesama. Ini cuma 2 perintah. Nah, tapi saya coba menghayatinya begini ya. Teman-teman perhatikan ya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini rangkuman hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Allah dengan seluruh aspek hidup, ya, ditujukan untuk mengasihi Allah, dan kasih dari Allah itu tidak bisa lepas dari kasih terhadap sesama. Maka waktu kita lihat lanjutannya ya, kasihilah sesamamu manusia, ada kalimat seperti dirimu sendiri. Dengan asumsi, nah ini asumsi yang saya pikir menarik ya, bahwa manusia pasti mengasihi dirinya sendiri. Maka kita harus memperlakukan sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan. Makanya saya coba dalam terang penafsiran ini, memang tidak dikasih 3 perintah, karena itu sesuatu yang udah otomatis. Kita pasti akan mengasihi diri kita. Yang sulit adalah kita mengasihi orang lain. Nah, memang manusia dalam dosa bisa juga jadi sulit mengasihi dirinya ya. Tetapi asumsinya kalau dia sehat, maka dia harusnya bisa mengasihi dirinya sendiri. Karena itu perintahnya ini, kasihilah sesamamu seperti kamu sudah sedemikian wajarnya mengasihi dirimu. Jadi, apa bukti kita mengasihi Allah? Seharusnya dengan mengasihi sesama. Lalu di mana letaknya mengasihi diri kita sendiri? Di mana letaknya mengasihi diri kita sendiri? Secara teologis saya coba membagikan begini. Self-love adalah hal yang juga alkitabiah, meski tetap harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kita juga harus mengasihi orang lain. Teman-teman penting sekali menghayati perintah atau perintah yang tadi, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita gali ayat itu, seperti diri kita sendiri kita kasihi, tetapi itu tidak demi mengasihi diri, tetapi itu menjadi semacam ukuran dan standar bagaimana kita mengasihi orang lain. Jadi bagi saya begini ya, ini secara khusus kalau bicara self-love, self-love yang sehat itu bukan fokusnya pada diri sendiri saja. Tetapi ketika saya bisa mengasihi diri saya, seperti itu jugalah saya belajar mengasihi orang lain. Jadi kalau kita mau ukur self-love kita itu sebenarnya sehat atau tidak, saya pikir ukurannya adalah lihat bagaimana ketika engkau makin mengasihi dirimu, engkau makin mengasihi sesama nggak? Engkau makin mengasihi Tuhan nggak? Yang sudah menciptakan dirimu. Saya pikir itu secara teorinya, prinsipnya waktu kita bicara self-love. Ya.
Nah, jikalau Allah menciptakan kita dengan martabat dan mengasihi kita sampai memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka kita pun seharusnya menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang telah ditebus dan dikasihi olehnya. Dengan lebih mengasihi sesama daripada Tuhan dan membiarkan dirimu rusak karena ya ini ada kaitan, memang ini bisa jadi toxic relationship begitu ya. Kalau kita akhirnya dalam relasi itu saling menuntut, saya pikir ini jadi hancur begitu. Jadi mengasihi diri ini dalam rangka ya mungkin mengasihi sesama. Di bagian lain Alkitab itu dikatakan ya, coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Ketika mengalami kasih Allah, perhatikan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 9 dan 11 berbicara bagaimana kasih Allah itu kita alami. Itu menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat cara Yohanes menuliskan pada jemaat. Kasih itu sudah dinyatakan. Allah sudah kasih anak yang tunggal buat kamu. Jadi kita itu adalah orang-orang yang telah menerima kasihnya Allah. Allah aja mengasihi kita. Maka kita harus belajar mengasihi diri kita. Tapi lihat ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, you receive that love, and with that love you try to love yourself, so maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, teman-teman, saya pikir ini bagian penting buat kita supaya tidak terjebak dengan apa yang dunia sedang tawarkan tentang self-love. Karena dunia menawarkan self-love, fokusnya hanya pada diriku, aku, dan aku. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Allah telah mengasihimu, dan ketika Allah mengasihimu, engkau mengalami pembaharuan yang luar biasa. Saya coba share lagi ya, maaf. Terputus tadi. Coba teman-teman perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Jadi bedanya, kalau dunia mengajarkan self-love tanpa mengalami kasihnya Allah, itu self-love yang destruktif. Makanya ada dua gambaran ya. Ini dalam bicara lingkaran penerimaan, ada lingkaran anugerah. Jadi kan kita dalam hidup tuh ya mau berprestasi, diterima, berarti, ditopang, ditunjang. Tapi kalau kita tidak alami anugerah, maka lihat, ini jadi identitas kita. Sementara kalau kita dapat anugerah, kita alami dari Tuhan, maka kita pun belajar membagikannya. Saya dikasihi Tuhan, saya mengasihi diri saya berbagi kasih bagi sesama. Sementara lingkaran tuntutan tidak. Self-love yang hanya memberi, berharap untuk dirinya. Semua. Maka lihat, senternya yang satu Allah, yang satu ego-sentris. Diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau kita bahas contoh-contoh, saya pikir itu ya. Kadang-kadang di luarnya sama, teman-teman. Sama kelihatannya. Orang butuh rekreasi, kita juga rekreasi. Orang liburan ke Bali, ya kita juga weekend terbang deh ke Bali gitu. Besok balik, begitu ya. I just want to escape, katanya ya. Tapi kemudian saya coba berpikir begini. Apa tujuan saya mengentertain myself? Kalau itu hanya supaya saya dapat penerimaan, dapat prestasi, kelihatan berarti, atau mungkin lari dari keluarga yang nanya kapan merit mulu, ya udah jalan-jalan aja ya. Oh ya, semua tiket udah beli Mak, pas lagi murah, lagi promo begitu ya. Pokoknya kita tuh lari dari tuntutan-tuntutan dan fokusnya adalah diri saya. Saya nggak mau diusik, saya nggak mau diganggu, saya mau lebih berarti, saya mau lebih diterima, saya mau buktikan diri saya. Dengan lingkaran anugerah, you already receive the love. So you love yourself because you are loved by God.
And by that, you can love one another. Teman-teman yang sering naik pesawat ngerti lah ya. Ada hal yang menarik kalau ini muncul ya. Ya, jangan sampai muncul ya. Biasanya pramugari atau pramugara di bagian awal kita mau naik pesawat, dia selalu ngomong gitu ya. Saudara, jika tekanan udara di kabin drop, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tetaplah duduk, tarik masker ke arah Anda, lalu kalungkan ke kepala, bernafaslah seperti biasa. Bagi mereka yang traveling with children, atau dengan orang yang perlu dibantu. Nah, ini menarik. Pakailah masker Anda terlebih dahulu, baru menolong orang lain. Teman-teman, saya coba menutup dengan ilustrasi ini ya. Ini kalau dia sedang memakai, orang dewasa ini memakai masker itu, mungkin kita bisa bilang, ih egois banget sih, masa pakai duluan? Tetapi sebenarnya prinsip ini yang kita baca di 1 Yohanes tadi. Kamu alami dulu kasihnya Tuhan. You love yourself well. And by that, dengan itu kamu pun bisa jadi berkat buat sesama. Sementara kalau kita cuma dalam lingkaran tuntutan tadi, ya udah, kita hanya pakai masker itu buat diri kita. Saya senang dengan ilustrasi ini, walaupun nggak apple to apple persis ya. Tapi saya pikir gini, seringkali self-love orang bilang egois. Itu kalau memang dia self-love-nya untuk egois. Tetapi kalau self-love yang benar, waktu dia menerima kasih Allah, dia belajar mengasihi dirinya, tidur cukup, makan cukup, istirahat, dia cukup bekerja, tidak overtime, dia bisa bangun relasi, dia bisa punya waktu rekreasi. You love yourself, you treat your body well, you treat your mind well, you treat your soul well. That is for I can be a blessing for many, many others. Jadi orang dewasa ini pakai masker ini, dia tidak lagi egois. Tapi dia demi bisa tolong yang lain. Apa tujuan self-love kita? Sekali lagi, Tuhan tidak minta kita hanya jadi berkat buat diri kita. Ya, teman-teman mesti punya keseimbangan hidup. Dan mungkin ini yang perlu juga ya, belajar yang overtime, mulai ini belajar tuh, atur balance hidup ya. Dan buka matamu. Waktu kamu sudah segar ya, kamu sudah menikmati asik ya, Tuhan sudah pulihkan, tenaga balik, liburan kemarin indah, lihat alam segala macam. What is all that for? For you to love others. Alkitab banyak sekali one another ya. Kadang-kadang saya pikir hidup Kristen itu isinya tuh one anothering ya. One another, one another. Kurang banyak. Ini kan saling mengaku dosa, saling mendoakan. Ini orang yang bisa menerima dirinya, nih. Dia pun bisa ikut dalam ketersalingan ya. Dan kalau ini kurang banyak nih, tambah ya. Mari kita hidup dengan mengasihi Tuhan. Kita terima kasihnya dia. Diri kita belajar kasihi. Dan kemudian teman-teman dan saya hadir seperti firman Tuhan untuk mengasihi. Sehingga self-love kita tidak berakhir dalam diri kita. Itulah yang dimaksud di dalam 2 Timotius tadi, manusia makin mencintai dirinya. Makanya ayat itu bagi saya tidak berarti melarang self-love dalam arti ini. Ayat itu saya lebih khusus bisa kaitkan, memang bahasa aslinya dipakai kata lovers of themselves. Pecinta diri. Tapi pecinta diri yang egois seperti itu self-centered. Nah, mungkin hari ini kita bawa pulang terminologinya ya. Tuhan atau Alkitab melarang self-centeredness. Tetapi mengencourage self-love. Because when people love themselves, because God already loved them, they can be a blessing. A love relationship with others ya. Ini bulan kasih sayang katanya ya. Valentine. Kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan. Mari kita juga perhatikan diri kita. You need to love yourself. Maybe you need to have a good sleep. Mungkin yang lagi nggak tidur dengan baik nih.
Mungkin yang lagi terganggu karena dari rumah, ada yang kayaknya nggak imbang nih emosinya. Gue mesti keluar, nggak tahu mau kemana nih ya. Kosnya cuma 4x4 gitu ya. Nah, somehow you need to find a way ya, to help yourself. Mungkin juga bisa video call dengan teman, dengan orang-orang yang dekat, minta didoakan, bisa berbagi. Dan itu sebenarnya apa? Ketika kamu alami semua itu, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. That is for you to love one another. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh mengerti perbedaan jelas hari ini. Kita tidak diminta untuk self-centered, tapi Tuhan mau kita self-love, to love one another. Amin.